Oke, selamat pagi. Eh, ini berarti pertama kali kuliah dengan saya ya. Iya, Pak. Ya, tolong kameranya nyalakan dulu ya. Bukti bahwa eh, ada orang di sini gitu kan. Ini Indralaya dan Palembang kan ya, karena jamnya sama ternyata. Iya, Pak. Tapi yang satu geomorfologi, yang satu statistik ya. Iya, Pak. Yang kelas Indralaya right hand coba. Right hand itu right hand di komen di Zoom-nya ya. Jadi kelihatan. Tiga. Oke. 13 ya. Sebelum 14. Belum. Ini ada 27 orang dari apa ya? Kemarin saya lihat. Enam belas ya, 16 orang yang dari kampus Indralaya ya. Oke. KW hari ini karena memang jamnya statistik ya dan bentrok dengan geomorfologi, jadi saya kuliahnya hari statistik, kemudian untuk yang geomorfologi kuliah pertamanya di hari Rabu depan ya. Hanya ini jadwalnya perlu menyesuaikan nih, atau saya nggak tahu, kalau satu lagi kan statistiknya hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Tetapi karena memang kita sebetulnya bisa hybrid ya, jadi ataupun karena setiap selesai kuliah itu ada rekamannya, ada rekaman YouTube-nya, dan itu saya upload di channel YouTube saya ya. Jadi saya kasih linknya. Jadi kalaupun nanti di Rabu depan ya, yang dari kelas Palembang tidak bisa bergabung ya, maka yang kelas Palembang nanti absensinya melihat rekaman kuliahnya ya, dan kemudian absensinya tetap mengikuti jam. Jadi kayak sekarang nih, yang Indralaya kan absennya hari ini ya, tapi yang Palembang berarti kan Anda bisa mengikuti absen di besok ya. Ya, di besok, di keesokan harinya untuk hari untuk absensinya.
Tapi untuk yang Israel dan yang demikian juga nanti untuk geomorfologi, karena kan hari ini belum nggak ada kuliah geomorfologi, minggu ini nggak ada kuliah geomorfologi, tapi baru hari Rabu depan, maka nanti yang kelas Palembang itu absennya di hari Kamis depan ya. Jelas ya? Ya. Oke. Karena ini kuliah pertama ya, kuliah pertama kita ganti share lagi. Oke. Saya ini kuliah pertama ini biasanya di akhir kuliah nanti dari saya ada foto bersama, kemudian nanti di kuliah terakhir saya nanti juga ada foto bersama ya untuk notis, dan sudah keluar edaran dari dekan bahwa kuliah kita bisa hybrid ya, setengah online setengah offline ya. Nah ini hanya mekanismenya masih didiskusikan, jadi sambil menunggu nanti kepastian bagaimana mekanisme hybridnya, sementara kuliahnya harus tetap berjalan, maka kita lakukan secara online dulu ya. Oke. Nah, hari ini kita membahas kuliah pengantar tentang statistik ya. Ini saya sengaja pakai view-nya biar saya bisa melihat kalian. Jadi yang on camera itu di atas saya bisa lihat. Ya. Terus juga seperti yang sampaikan tadi, rekaman kuliahnya ada di channel YouTube ya. Jadi biar kelihatan, biar kalau ada yang lupa bisa diulang kembali. Kemudian kuliah ini juga menggunakan interaktif ya. Jadi agar saya tidak diam saja, tidak ngomong saja, terus kalian di sana malah ada yang lagi ke pasar 16, ke pasar Tinde, misalkan gitu ya. Yang penting masuk ke kelas, maka kita menggunakan Google Spreadsheet ya. Jadi selain absensi di sini, kalian harus mengisi di Google Spreadsheet. Itu di chat sudah saya berikan, dan yang bisa masuk ke Google Spreadsheet ini hanya menggunakan email Untri ya. Jadi kalau kalian belum punya email Untri atau belum diaktifkan, maka tidak bisa akses ke sini ya. Ini adalah silakan diklik ya, diklik nanti kalian akan bisa masuk ya. Nanti ada 2 ya. Ini artinya pertemuan ke-1 ya. Ini untuk kampus Indralaya, 1 untuk kampus Palembang. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kalaupun nanti di kuliah saya kalian tidak bisa hadir secara langsung ya, tetapi dengan melihat rekaman YouTube, maka kalian bisa mengisi form ini. Udah bisa masuk belum ke Google Spreadsheet ini? Oke, sudah diklik? Ya, ini Anton Wijaya, saya lihat sudah masuk. Anton Wijaya, terus baru 1. Terus Kalvari ya. Ya. Jadi saya bisa memastikan bahwa selama kuliah ini kalian mengikuti dengan form ini ya. Nanti apa yang menjadi interaktifnya ini akan saya jelaskan ya. Oke. Clear ya? Jelas ya? Jelas nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Belum ada. Oke. Izin Pak. Ya. Siapa? Sebelumnya. Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak. Nama saya Rizky Andra Prasetya dari Teknik Geologi Angkatan 2021 Pak. Izin Pak, untuk email Unsur ini
loginnya kayak bermasalah itu kenapa ya Pak? Pas mau di Oke, kalau login udah bermasalah itu ke ICT ya tanyanya ya. Ya, karena gini, dosen sendiri itu pengguna ya. Saya sendiri pengguna email ya. Nah, kalau untuk urusan login dan sebagainya itu ke ICT. Ya, oke, ya. Jadi ya kalau Anda belum bisa, Anda nanti bisa saya approve ya. Silahkan minta akses, nanti saya approve ya. Untuk kuliah pertama ini oke, karena mungkin masih ada masalah ya. Karena kan sebetulnya kalau Anda punya masalah di industri, maka Anda juga kesulitan akses di apa namanya e-learning biasanya. Karena kan e-learning menggunakan email Unsri ya. Saya kira gitu ya. Oke. Ya. Jadi untuk email tanyanya ke ICT ya. Jelas, Rizky. Jelas, ya. Pak. Ya. Karena saya juga nggak bisa bantu ya. Kalau bisa bantu, saya bantu. Tapi karena itu di ICT, tidak bisa kita bantu. Oke. Oke, ada lagi? Suci, ada yang ditanyain? Atau ke pijit on? Pencet, Pak. Ya, kenapa? Oke. Ya. Jadi kita sekarang membahas statistik. Oke. Menurut Anda waktu SMA pernah belajar statistik nggak? Memang mata pelajarannya bukan ditulis sebagai mata pelajaran statistik ya, tapi mata pelajaran matematika ya. Tapi minimal Anda pernah mengingat ya bahwa misalnya rata-rata, ingat kan? Ada rata-rata ya. Rata-rata tinggi badan waktu itu Anda kelas 3 fisika, dulu sekarang IPA ya. IPA misalkan, IPA 2 adalah berapa? 167 kan. Nah, dapatnya angka 167 itu didapat dari proses statistik, kira-kira itu. Jadi, ketika kita bicara statistik ya, maka kita akan belajar atau kita akan mempelajari mengenai bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data diolah, dan bagaimana data dipresentasikan. Ya. Jadi 3 poin ya. Pertama, proses mengumpulkan data. Proses kedua, mengolah data. Proses ketiga, menampilkan data. Proses keempat, mengakses data. Ya. Jadi itu yang apa namanya, yang diharapkan dari kuliah ini ya. Jadi proses statistik adalah proses yang tadinya tidak tahu ya kemudian menjadi tahu ya, dan ya ini adalah until the phenomenon of any branch of knowledge has been submitted to measurement and number, you cannot assume the status and dignity of a science. Jadi kita mencoba mengukur ya, kemudian proses mengukur itu adalah proses dalam mengumpulkan data. Cara mengumpulkannya ada cukup banyak. Nanti ada disebut dengan statistik konparametrik misalkan ya. Ada statistik deterministik, ada statistik probabilistik. Kira-kira itu. Jadi kalau nanti banyak probabilistik, kita akan banyak bahas dari statistik. Jadi data-data di geologi secara spesifik dibahas di mata kuliah geostatistik. Oke. Lalu apa yang kita pelajari di dalam kuliah ini ya? Ya. Oke. Tahap pertama adalah kita menata data dulu ya. Menata data, maka untuk menata data itu ya perlu yang kedua perlu mengambil sampel. Ya. Dari mengambil sampel itu nanti kita bisa membandingkan di kuliah ini hanya masalah 2 contoh. Misalnya nanti kita membandingkan antara tinggi badan dengan berat badan. Jadi
kalau di dalam sekarang Anda mendengar istilah stunting misalnya ya, itu adalah tidak tercapainya tinggi badan seseorang ya pada usia tertentu. Oke. Atau pada usia tertentu juga kalau dulu ada kartu menuju sehat, saya kira setiap orang tahu itu. Nah, ketika kita bicara angka data, maka kita bicara probabilitas. Kalau Anda ingat probabilitas, waktu SMA, Anda ingat melempar koin. Ingat kan? Kalau kita melempar koin, maka probabilitas yang dihitung adalah probabilitas apa? Kepala dan ekor kan, belakangnya. Kan kalau di uang koin itu, bagian depannya kalau dulu ada gambar Garuda, belakangnya ada nilai uangnya. Kalau sekarang agak berbeda. Atau melempar dadu ya. Kita melempar dadu, setiap kali ada satu dadu, berapa probabilitas munculnya angka 1 dari dadu tersebut. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, yang dilanjutkan dalam kuliah statistik adalah setiap lemparan dadu yang dihasilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu kita sebut sebagai variabel acak. Ya. Jadi, dapatnya angka 1 pada lemparan pertama itu tidak menjamin keluarnya angka 1 pada lemparan kedua. Nanti kita akan mencoba praktek melempar dadu secara online. Ya, ada melempar dadu secara online, kemudian ada mengisi datanya dan seterusnya. Oke. Yang ketiga kita bicara estimasi nilai tengah. Ya, di sini kita bicara menjelaskan mengenai dari setiap lemparan dadu tadi. Anda selalu ingat bahwa ada distribusi normal, distribusi normal, dan distribusi lainnya. Maka untuk menentukan bahwa dia data variabel acak tersebut terdistribusi normal atau tidak, kita menentukan dari nilai estimasi nilai tengah. Kira-kira itu. Nah, berikutnya adalah sifat data sendiri. Ada data diskrit, ada data kontinu. Misalnya nih, tadi saya buka Zoom ini jam 8. Ya. Dan di jam 8 itu belum ada yang masuk. Ya. Kemudian kita berangkat di jam 8 lebih 10, yang masuk ada 2 orang, atau 2 atau 3 orang. Masuk 8 lebih 20, keluar yang masuk semakin bertambah, dan sekarang kita di 8.28, ya, itu ada 41 orang. Nah, menurut Anda, data tersebut itu data diskrit atau data kontinu? Ada yang bisa mau membantu jawab saya? Data kehadiran mahasiswa di kelas statistik hari ini itu masuk kategori data diskrit atau data kontinu? Izin jawab, Pak. Ya. Data kontinu ya, Pak? Soalnya berkelanjutan kayak gitu. Oke. Sampai 8.29, sekarang ada 42 orang. Nanti kuliah kita selesai di jam 5 sore. Kan? Selesai di 10.40 kan? 9.40 ya. Udah pada takut aja jam 5 sore kuliah saya. Ya. Di 9.40, ruang Zoom ini menjadi kosong kan? Oke? Dan kita akan mengisi kembali ya di minggu depan di jam 8 dengan jumlah seperti tadi. Jadi apakah itu datang kontinu? Sekarang kita bandingkan dengan data suhu di ruangan kalian. Ya. Misalkan hari ini diukur suhunya itu 20 saya nggak tahu, Palembang mungkin 30 derajat ya, 20 derajat. Nanti jam 10 diukur lagi, ada lagi angkanya. Jam 11 diukur lagi angkanya, jam 12 diukur lagi, tetap ada angkanya. Maka dari situ, sekarang kita punya 2 data. Mana yang diskrit, mana yang kontinu. Oke. Jadi, data masuk di kelas ini itu data diskrit. Ya, tapi data suhu itu adalah data kontinu. Nanti di dalam geologi kita menjelaskan dalam bentuk spasial, ya. Ada data spasial, ada data temporal. Ketika kalian melakukan pemetaan, maka kalian mendapatkan data
spasial. Dan data spasial itu sifatnya data diskrit. Karena kamu mapping, ya kalau udah pernah ke lapangan kan? Belum deh? Nggak tahu. Ke air batu paling tidak ya? Ya, di air batu ceritanya adalah umur batuan, itu data temporalnya. Data kontinu, data temporalnya. Nah, di situ nanti ada istilah unconformity, ketidakselarasan, ada istilah hiatus, dan seterusnya. Itu merupakan data kontinu yang ketika hilang, maka kita tahu adanya hiatus. Ya. Oke. Nah, dari data tersebut nanti kita akan olah regresi dan korelasi. Kita bicara regresi itu apa, korelasi itu apa. Dan kita coba sampai regresi non-linear juga, karena tidak semua data geologi sifatnya linear. Ya. Oke. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan, yang kemudian hipotesis, Bayesian inference, dan seterusnya, itu saya diberikan pengantar saja, karena itu nanti akan banyak dibahas di mata kuliah statistik. Oke ya. Jadi ini yang akan kita pelajari ya di dalam mata kuliah statistik ya, dan kita akan mulai dari hal-hal yang sangat sederhana ya untuk memahami rata-rata dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian karena kalian ini lahir di era teknologi yang sudah cukup canggih ya, zaman saya kuliah kita menggunakan kalkulator. Ya, sekarang kalian ada kuliah pemrograman komputer satu. Kemudian kita menggunakan yang paling sering kalian gunakan adalah Microsoft Excel ya. Saya kira semua orang tahu Microsoft Excel. Ada yang nggak tahu Microsoft Excel? Tahu lah ya. Oke. Tahu Pak. Oke. Nah, sekarang ya sebelum saya lupa karena saya kelupaan, silahkan buka Excel-nya masing-masing. Buka aja Excel-nya. Excel kosong juga nggak masalah. Ya. Oke. Kalau kalian buka Excel ya, ini kan udah tampil belum Excel-nya? Oke. Ini adalah Excel kalian. Kalian mau pakai Excel, mau pakai WPS juga kan ada ya. Di WPS apa ya namanya? WPS Office yang ada gratisnya ya. Oke. Silahkan saja mau pakai Excel, mau pakai WPS ya. Screenshot dan situ. Oke. Di Excel ya, kita kembali buka Excel-nya. Di Excel ini hampir seluruh dari komen-komen statistik dasar itu ada. Ya. Di mana letaknya? Kalau kalian buka klik data, ya. Oke, udah diklik datanya. Ini udah buka Excel belum? Ada yang punya masalah dengan Excel-nya? Oke. Bisa? Nah, bisa, Pak. Di sini ada data analisis. Di kanan udah ada belum? Kelihatan? Data analisis nih. Ada, Pak. Nah, kalau yang belum berarti harus diinstal dulu ya. Nah, caranya ya sekarang era teknologi, buka YouTube, cari bagaimana membuka data analisis ya. Oke, jadi di kuliah berikutnya ya, kuliah berikutnya oleh Bu Harnani, karena yang mengajar ini berdua, saya dan Bu Harnani, nanti saya biasanya kita ketemu lagi setelah UTS. Setelah UTS ketemu lagi, karena di itu saya mengajar mata kuliah lain ya. Oke. Ya, jadi nanti di kuliah berikutnya munculnya ini data analisis. Oke. Ya, usahakan sudah muncul itu. Kalau belum, nanya temennya ya. Nanya temennya.
dan seterusnya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi nah, untuk kuliah enak ya, biar enak saja. Nah, ini adalah rujukannya ya. Rujukannya beberapa buku yang bisa di kalian gunakan ya. Yang bahasa Indonesia ada satu, yang lain sama masuk bahasa Inggris. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan apa itu statistik. Statistik itu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menampilkan, dan menginterpretasi data. Ya. Oke. Kemudian data tersebut ya, yang data temukan itu dikumpulkan dalam grup ya, dalam bentuk grup, kemudian dibuat grafik atau tabel. Setelah itu, apa itu artinya? Kan begitu ya. Apa itu arti dari data tersebut? Kira-kira itu ya. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu ya. Mengumpulkan, membuat dalam grup, membuat grafik dan tabel, kemudian diterjemahkan. Itu proses seluruh statistik. Nah, tetapi ya dengan berkembangnya ilmu, statistik sendiri sekarang kita menjadi dua. Jadi statistik deskriptif. Jadi kalau kita hanya bisa mengumpulkan, menggambarkan, mendeskripsikan nilai min, median, menghitung varian dan deviasi, maka itu deskriptif. Karena kita hanya menjelaskan apa yang terjadi, ya, menjelaskan apa yang terjadi. Jadi deskriptif itu mendeskripsikan. Kalian kalau belajar di petrologi, deskripsi batuan, ya, disebutkan warnanya merah, bla 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 bla. Nah, itu adalah deskriptif. Sama, tapi juga begitu. Yang kedua itu adalah inferensial statistik. Kalau kalian suka bermain bola, ya, misalnya, kemungkinan sekarang Sriwijaya FC bukan di utama ya, bukan di Liga Utama sekarang ya. Tadinya saya membandingkan pertandingan Sriwijaya FC dengan Persib Bandung, misalkan. Tapi karena Persib di Liga Utama, Sriwijaya FC di Liga 2, Pak. Oh, Liga 2. Di Liga 2, maka itu tidak mungkin terjadi pertandingannya, kan? Jadi nggak bisa. Oke. Kemungkinan Sriwijaya FC lawan mana ya? Lawan Liga 2 lah, di Liga 2. Apa? Kudus atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin juga ya. Tapi pertandingan kemungkinan Sriwijaya FC menang ya. Menang di pertandingan berikutnya itu sudah merupakan inferensial statistik. Kalau kalian suka bermain game, kan ada tuh dulu apa namanya manajer gitu. Jadi beli pemain dan seterusnya, kemudian itu inferensial statistik. Artinya kita memikirkan peluang kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada. Makanya kita sebut dengan inferensial statistik. Contohnya pada saat kalian nanti melakukan eksplorasi batu bara, misalkan, itu sudah muncul inferensial statistik ketika menghitung cadangannya. Ya. Jadi berapa sih cadangan batu bara yang ada di situ, itu sudah inferensial statistik. Tapi ketika kalian menjelaskan tebal lapisan batu bara, kandungan lapisan batu bara, itu deskriptif statistik. Jelas ya? Jadi ketika hanya menjelaskan, oh saya mengumpulkan data batu bara di di daerah Tanjung Enim, nemu tebal di titik A tebalnya 10 senti, di titik B tebalnya 15, terus sampai menemukan yang tebal ya. Itu deskriptif. Tapi ketika menjelaskan bahwa potensi cadangan batu bara ya, di situ berapa ton, nah itu udah masuk ke statistik. Karena apa? Di situ akan uji hipotesis dan seterusnya. Oke, ya. Itu penjelasannya. Nah,
Kemudian ya, pada saat kita melakukan statistik ya, apa yang kita ambil itu data dari populasi. Tadi saya memberikan contoh angkatan 2021 ini ya, ada berapa orang kelas Indralaya, berapa orang kelas Palembang. Itu kan berarti populasi. Jadi populasi adalah kumpulan ya. Kalau ini ada kumpulan individu ya. Nanti kita bisa jadi, tadi saya mencontohkan ketebalan, maka itu kumpulan dari pengukuran ya. Ya. Jadi populasi itu adalah ya, kumpulan dari data yang sifatnya pengukuran objek yang akan kita lakukan. Oke ya. Kira-kira itu kita populasi ya. Nah, populasi juga tadi memberikan contoh ini kita mengukur ukuran batuan pasir, ataupun tadi saya memberikan contoh mengukur tebal lapisan batu bara ya. Nanti kalau kuliah di sedimentasi ataupun nanti di geologi teknik kita akan bicara saringan dan seterusnya, maka itu ada hipotesa. Kemudian populasi itu adalah yang nyata ya, secara nyata dalam geologi. Kalian mengukur sampel, mengukur kemiringan lapisan dan seterusnya, itu adalah suatu proses. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada 3 jenis populasi ya, hipoteka populasi, eksistensial populasi ya. Jadi yang secara utuh dalam geologi, dan yang ketiga available populasi. Ya, tadi. Available populasi batu bara tadi termasuk dalam kategori available populasi ya. Jadi tidak semua tempat kita menemukan batu bara, tapi di tempat-tempat tertentu. Ketika kita bicara available populasi ya, maka kita harus berpikir kembali ke teori sedimentasi. Di teori sedimentasi disebutkan adanya lingkungan pengendapan. Batu bara terjadi di lingkungan pengendapan apa di bukit dasar? Darat, laut, atau apa? Ayo. Ini di mana? Oke. Apa? Di rawa, Pak. Nah, rawa itu masuknya kategori mana? Kan kalau kalian bicara di lingkungan pengendapan, ada titik tepi, ingat nggak? Laut dalam. Transisi ya, Pak? Nah, transisi kan, gitu ya. Jadi transisi itu bisa berupa rawa, bisa berupa. Nah, itu kembali digunakan ya. Jadi di statistik ini kita mulai belajar mengkuantifikasi ya, yang tadinya ya. Di neritik itu kan ada kedalaman. Kedalaman berapa sampai berapa. Kan ada tuh kedalaman ya. Atau kita menyebutkan genang laut dan sudut laut dibuktikan dari data stratigrafi. Nah, itu sekarang semua ukuran-ukuran itu yang akan kita gunakan ya. Jadi tidak hanya bicara mengenai naratif, tapi kita sudah mulai menjadi kuantitatif. Oke. Nah, sekarang kita berikutnya adalah sampel ya. Nah, kita bicara sampel. Jadi tadi ya, kalau kita bicara populasi ya, populasi katakanlah mahasiswa 1 Untri itu populasi mahasiswa 1 Untri, atau mahasiswa PSTG, ataupun tadi kita bicara batu bara ya. Batu bara itu kita tahu cadangan kan dilakukan sampling, kan begitu ya. Mapping, pemetaan itu proses pengambilan sampel ya. Dan ketika definisi sampel adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi. Bayangkan, jadi ketika saya mengambil sampel batu bara titik, itu harus bisa menggambarkan keseluruhan batu bara yang ada dalam satu lingkungan pengendapan. Oke, jadi sampel adalah ya individu, objek ataupun yang diukur ya dari populasi. Oke. Nah, sampel sendiri ada beberapa jenis sampel ya. Ada sampel acak, random. Jadi saya lebih banyak biasanya bicara di random sampel ya. Kita pokoknya ambil dimanapun, kemudian kita olah ya, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya ya. Kemudian yang kedua sampel yang seragam, ya sampel yang seragam ya. Kemudian sampel reguler ya, grid bujur tangkar kita jelaskan. Kemudian sampel klaster ya. Jadi
sampel klaster itu kita bagi dulu rawa dan non-rawa misalkan. Kemudian di pemetaan geologi itu kita banyak menggunakan sampel transfer. Jadi kita membuat jalur satu garis, kemudian di situ kita menemukan informasi dan sebagainya. Oke, sekarang untuk bagaimana kita melakukan sampling, kita akan lakukan sampling bersama-sama. Tapi ya, prosesnya adalah kalian yang mengisikan. Oke, caranya seperti apa? Kita masuk ke sini kembali ya. Oke, di sini sudah saya bagi ya, ada ini kita tulis NIM, di sini tinggi, di sini berat, di sini usia. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan sampling. Saya akan melakukan sampling, Zaki akan melakukan sampling, semua akan melakukan sampling, tapi yang kalian diisi oleh sendiri. Ya. Jadi, ini sampling sebetulnya. Silahkan ditulis, NIM. Kalau kalian tahu NIM paling kecil, berarti nomor 1 paling atas, kedua, dan seterusnya. Kemudian kalian isi tinggi badan. Kenapa saya tulis NIM? Karena kalau NIM kan mungkin nggak hafal ya. Ya, siapa sih yang berat badannya paling berat di sini gitu. Oke. Ya. Silakan diisi ya. Diisi. Makanya saya sampaikan tadi, yang mengisi ini berarti dia ikut kuliah. Berarti dia hadir di kuliah. Yang tidak mengisi berarti dia hanya absen saja. Just a simple thing. Dengan teknologi sekarang akan sangat mudah. Siapa yang ikut kuliah, siapa yang tidak ikut kuliah, siapa yang sekedar absen, dan seterusnya. Silakan diisi. NIM 1 siapa yang terlihat? Oke. Palembang juga demikian ya. Silakan diisi. Oke. Ini kita mengisi sampling ya. Tadi saya sampaikan, ini tahap pertama. Tahap pertama kita adalah mengumpulkan data. Data yang akan kita olah, adalah data tinggi badan, data berat badan, dan data usia. Sekarang kita dalam proses mengumpulkan data dulu. Agar tidak sulit mencari data, ya, dan betul-betul kita merasakan proses pengumpulan data, maka saya lakukan dengan interaktif seperti ini. Oke, silakan diisi ya, sambil ada yang tidak bisa akses atau tidak. Kalau yang tidak bisa akses, tadi siapa namanya, karena absen email Unsri-nya bermasalah, itu bisa email ke saya, nanti saya approve emailnya. Oke, ini Mas. Oke, Ilham sudah saya approve, terus Rizky juga sudah saya approve. Ada 2 yang minta di approve. Dan bertanya, Pak. Ya. Ya, Rastra ya. Ini Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rastra Yandra dari TG21 Pak. Nah, kan di jurusan kita ini kan Pak ada salah satu mahasiswa dari jurusan lain dari program Kampus Merdeka itu Pak. Nah kan mereka kan kayak absennya itu kan nggak bisa login ke email ke e-learning gitu Pak. Itu sistem ininya kayak gimana itu Pak? Ya, itu kemarin saya hari Selasa itu ada juga mahasiswa kampus Merdeka, ada 4 orang ya. Itu dari UPN, 3 dari UPN, 1 dari Undip. Itu sudah sampaikan ke WD1. Ya, karena yang bisa memasukkan ke learning itu SIMAK atau tim learning Unsri. Ya, sudah saya sampaikan. Namanya aja dikirim ke saya, nanti saya sampaikan ke WD1. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Oke. Di sini ada yang siapa? Yang dari di luar ini? Ini permisi Pak. Oke. Ya Pak, ini sebelumnya mohon maaf Pak, kita pakai satu device Pak karena kurangnya jaringan wifi Pak. Jadi di sini mungkin saya izin perkenalkan sendiri Pak.
Ya, Ya. baik. Ya, saya izin untuk on cam, Pak. Oke, baik. Mungkin izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya cuma Finis, Pak. Salah satu mahasiswa dari ITN Malang, Pak. Dari teknik geodesi, tapi saya converse ke teknik geologi di sini, Pak. Saya asal dari NTT, Pak. Ini ada teman saya. Permisi sebelumnya, Pak. Nama saya Agus Safari, mahasiswa dari Universitas Madura yang inbound ke Universitas Sriwijaya Indralaya ini, Pak. Oke, dari Sebelumnya prodinya, Pak? saya ini dari Prodi Teknik Sipil, tapi untuk itu mengambil di geologi. Oke, iya. Mohon maaf. Berarti ngambil mata kuliah statistiknya di geologi ya. Di sipil sendiri saya lama di teknik sipil ya, karena S2 S3 saya teknik sipil. Namanya statistik probabilistik. Kalau di geologi nanti statistik and inference atau probabilistik. Oke. Untuk absen memang kalau memang belum bisa ya, memang belum bisa, karena saya juga sudah tanya Pak PD1, nanti email dan sebagainya kan perlu email itu ya. Tapi bisa menggunakan email yang kalian aja dulu ya. Email kalian untuk bisa mengisi form yang tadi ya. Jadi itu kemarin juga ada 3 orang dari ITN ya. Berarti temannya Finis ya. Kakak kelas mungkin ya. Kakak kelas ya. Iya, Pak. Oke. Itu sama dari geodesi juga itu ya. Yang ngambil mitigasi bencana itu. Saya lupa namanya. Oke. Ya. Ya, jadi karena tadi ya, karena sifatnya kita masih interaktif ya. Untuk absensi, ya mungkin saya sudah sampaikan, namanya tolong di chat ya, di chat di sini untuk saya kopikan dan saya sampaikan ke PD1 ya. Agus Safari dari, jadi nama sama asal univnya, nanti saya sampaikan ke PD1 ini sudah masuk kuliah saya, tetapi belum bisa absensi. Oke ya. Ya, Jadi Pak. kalau Terima kasih. Oke. Nah, kalau yang nggak bisa itu, bentar salah. Bentar, saya lihat dulu ya. Ini seperti tadi saya contohkan. Oke, ini ada cukup banyak ya. Ini saya prop dulu nih. Ada Alpino, ada Raji. Oke. Tadi siapa itu? Sudah bisa ya? Anton. Cukup sekali aja ya, karena saya itu Rizky sudah bisa akses. Kalau Anda sudah kirim, tunggu dulu ya, jadi jangan berkali-kali nanti. Ini terakhir ini Titra Hayu Al-Gaitsi. Oke, udah saya prop semua ya, yang minta code satu lagi. Oke. Ya. Silakan diisi. Ini belum ada yang berani mengisi. Ini udah. Dari kampus ini udah satu ya. Oke. Silakan diisi. Jadi nanti setelah kuliah ini kita dapat data semua. Sambil saya teruskan materinya ya. Ini kan mengisinya kan kalian masuk-masukin aja nggak sambil bisa menyimak. Yang sudah masuk ke situ bisa melanjutkan untuk menyimak. Oke, ya. Nah. Sebentar, ini saya kirim ke
Oke, udah saya infokan. Nah, jadi proses kalian tadi mengumpulkan data tersebut, mengisi tadi itu merupakan untuk mendapatkan data ya. Jadi ada data, ada variabel ya. Apa itu variabel ya? Variabel adalah karakteristik yang akan kita lihat. Jadi misalkan tinggi badan itu variabel. Kalau kita bicara seseorang manusia, maka variabel di dalam manusia ada cukup banyak ya. Contohnya variabelnya tinggi badannya, umurnya, berat badannya, dan seterusnya. Nah, terkait masalah sampling ya, sebetulnya di teknik sampling nanti kita akan juga bahas lebih detail. Jadi proses yang kita lakukan sekarang kan mengumpulkan data ya, data tadi itu kemudian kita masukkan ke dalam spreadsheet ya, kita menggunakan dalam ini Excel ya. Sebetulnya kalau kalian mau lebih advance lagi itu menggunakan pemrograman bahasa komputer, katakanlah bahasa program R ataupun Python ataupun apapun nantinya, yang itu nanti akan digunakan dalam analisa. Oke. Jadi contohnya pasir kuarsa dalam bentuk ppm ya. Dan ketika kalau kita bicara variabel itu selalu ada satuan ukur. Ya, satuan ukur. Misalnya satuan ukur dari tinggi badan adalah sentimeter. Ya, satuan ukur dari berat badan adalah kilogram. Satuan ukur dari umur, nah, jadi harus ada satuan ukurnya. Ya. Jadi setiap variabel kita bisa, makanya ketika kita bicara statistik harus ada satuan ukur. Jadi nanti kalau kalian buat tabel ya, itu harus ada satuan ukurnya. Tidak hanya menggambarkan angka-angka saja, tapi ada satuan ukurnya. Ya, oke. Nanti dalam membuat tabel bicara satuan ukur juga. Oke. Nah, variabel tersebut tadi dikumpulkan ya menjadi data. Jadi nanti kita dari kuliah kita hari ini, di kuliah kita pertama ini, kita mendapatkan data ya mengenai tinggi badan dan berat badan. Ya. Tinggi badan dan berat badan angkatan 2021 di PSTG ini. Oke. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, oke. Tadi karena kita harus mensyaratkan data tersebut ada satuan yang bisa diukur tadi, maka harus dicantumkan. Karena ya, misalnya kita tidak bisa nanti membuat kepada saat kita kenapa kita perlu satuan itu dihubungkan dalam bentuk grouping ataupun clustering. Ya, nanti di kolom cluster itu misalnya tinggi badannya berapa kita ratakan ya, umurnya berapa kita ratakan, berat badannya berapa. Sehingga nanti di situ ketika kita bicara statistik, itu kita bicara mengenai mean, varian, dan standar deviasi. Nanti di situ ada istilah mean, ada istilah average. Apa itu bedanya kita bahas. Ya. Kemudian ya, prosedur mengambil data tersebut itu harus sama ketika kita melakukan analisanya. Jadi tidak bisa kita mengambil data dengan metode A, di-compare dengan mengambil data dengan metode B, ya kemudian kita bandingkan. Di dalam fisika atau kalian pernah belajar mengenai non-dimension misalkan ya. Jadi ketika misalkan ya kalian memasukkan tinggi badan, Rizky memasukkan dalam sentimeter, tetapi Suci dalam meter, ya maka itu kan akan berbeda angkanya. Tentu kita samakan dulu sebelum kita analisa. Ya. Nah di dalam tabel tadi kalian yang sudah pertama masukkan, misalkan, yang pertama sudah masukkan 151, itu pasti dalam bentuk sentimeter, kan? Maka nomor 2 dan seterusnya menggunakan satuan yang sama. Yang pertama mengisi, jadi tadi saya sengaja tidak memberikan satuan, harapannya kalian pada mengisi mulai memikirkan. Satuan berat selain kilogram, bisa pound, bisa apa lagi, kan cukup banyak. Satuan panjang selain senti bisa meter, bisa desi, bisa kilometer dan seterusnya. Makanya di tabel tadi kalian silahkan tambahkan
Satuan usia bisa juga dalam bentuk bulan, bisa juga dalam bentuk hari, bisa juga dalam bentuk tahun. Kira-kira itu. Nah, satuan-satuan tersebut silahkan kalian isi ya di dalam tabel yang tadi. Oke. Nah, setelah data tersebut nanti kita kumpulkan, ya, maka dalam geologi kita bisa bicara rasio, ya. Kemudian kita bicara interval, ya. Nanti kita bahas lebih detailnya. Interval itu misalkan tadi ya kedalaman titik dan seterusnya, ada tertutup, berarah, strike deep itu adalah data berarah. Kita bicara strike-nya berapa, deep-nya berapa. Kemudian ordinal, kemudian descript, ya. Ketika kamu mengambil satu-satu, maka data descript dan kemudian dibuat menjadi data ordinal. Oke. Nah, sampai situ, oke, saya akan lihat dulu. Kita lihat kembali berapa yang sudah mengisi di tabel Excel tadi. Ternyata belum bertambah ya. Oke. Nah, satu hal ya, ini saya lihatin lagi. Data itu ada data numerik ya, ada data alfarik. Nah, kalau kalian memasukkan angka seperti ini, maka data tersebut bukan data numerik, itu akan kesulitan pada saat menghitung. Caranya seperti apa? Sentimeter, karena semua sama, maka sentimeternya kita tuliskan di sini. Oke, berat badannya kita tuliskan di sini. Tinggi usianya kita tuliskan di sini. Ya. Jadi, yang dituliskan di sini adalah angkanya saja. Mengapa? Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat. Saya cek dulu, ada yang minta akses lagi. Wah, ada cukup banyak. Ini kenapa? Kalian masih belum punya akses. Saya masih membahas, saya kasih akses dulu. Usahakan minggu depan email usaha sudah benar semua ya. Jadi kita tidak tidak habis waktu untuk meng-approve seperti ini ya. Oke, ini kita approve dulu semuanya. Nah, kalau yang sudah masuk ke sini, ini ke depannya bisa menggunakan, untuk struknya bisa digunakan. Ada 10 orang lagi. Pokoknya banyak yang Gmail ya. Ini kalian kalau seperti ini ya, Pak, belum bisa gitu, karena saya belum di-approve. Dikasih tahu, jadi kita lihat. Ya. Jadi ini tolong yang sudah memasukkan ya, yang dimasukkan di sini itu angkanya saja, biar jadi data numerik. Ya. Ini yang Palembang tadi udah ada, kok jadi nggak ada? Permisi Pak. Ya. Saya tadi kan udah ngirim tuh ya, minta akses untuk ngedit. Terus tapi kalau sekarang tulisannya cuma hanya melihat Pak. Anda hanya dapat melihat dokumen. Ini semua sudah. Siapa namanya? Iya,
Perkenalkan Pak, saya Arya dan Nendra Bolinski Pak dari TG 21. Sebentar. Maaf. Iya, nggak ada. Mungkin coba kamu request ini yang bisa mengisi ini semua udah editor. Iya, tadi awalnya kan saya sudah request Pak, dan juga lihat tadi Bapaknya approve itu, tapi sekarang request pun nggak bisa saya Pak. Email kamu Untri, coba cek lagi. Coba di refresh dulu ya. Masuk lagi coba. Oke, Ini siapa nih? coba ya Pak. 76. Ini biar tidak tumpang tindih ya. Jadi hasil ini kita akan bahas di dalam sebagai materi yang menjelaskan tentang konsep pengukuran. Ya. Kita akan bahas mengenai konsep pengukuran ya. Oke. Oke, sudah bisa? Oke. Gini ya, kita teruskan lagi ya. Bentar. Nah, oke. Tadi ya, tadi kan kalian memasukkan angka ya. Misalkan tinggi badan 160. Dapat angka ya 160 itu dari mana? Dari melakukan pengukuran, betul? Betul tidak? Kan Anda ambil meteran ya, ataupun alat ukur, kemudian Anda ukur kan, dapatlah angka 160. Dapat angka berat badan ya. Misalkan alat ukurnya apa? Kan di sini ya. Kita bicara mengenai konsep pengukuran sekarang ya. Alat ukur untuk tinggi badan itu meteran. Alat ukur untuk berat badan itu timbangan kan. Jadi secara logika tidak mungkin kamu mengukur berat badan dengan meteran kira-kira itu. Ya. Itu karena kalian sudah cukup paham ya, sudah cukup paham bahwa untuk mengukur tinggi badan itu menggunakan meteran. Untuk mengukur berat badan itu menggunakan timbangan. Karena itu sudah hal yang biasa. Tetapi mungkin nanti di dalam geologi ya, itu ada alat ukur yang akan kalian baru temui pada saat kuliah di geologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya konsepnya karena ini akan sangat berbeda untuk berbagai. Jadi tadi ada yang dari geodesi ya, misalkan di geodesi mengukur panjang jalan ya, selain dengan meteran juga bisa dengan menggunakan alat survei, geodetik survei dengan teodolit, dengan sekarang cukup banyak ya teknologi yang cukup panjang tadi. Atau nanti kalian mendapatkan data nih di kuliah geomorfologi dari data citra satelit ya, citra satelit, Landsat ataupun alus pulsar dan sebagainya, ingin mengukur panjang jalan, kira-kira begitu. Mungkin tidak sih dari citra satelit kita menggunakan panjang jalan.
oh ternyata bisa, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Atau misalkan yang sederhana lah sekarang, gadget kalian ya, di gadget kalian itu bisa mengukur lebar. Untuk mengukur lebar pintu nggak usah pakai meteran. Ambil gadget kalian, itu ada measurement, kemudian kita ukur. Tetapi yang diukur itu ya, itu harus disesuaikan dulu ya. Apakah bisa gadget kalian mengukur berat badan? Sejauh ini belum ada gadget yang bisa mengukur berat badan. Karena berat badan itu diukur, alat ukur berat badan harus diinjak kan, atau digantung ya. Kalau dulu waktu kecil kan timbangan bayi di posyandu kan digantung. Kira-kira itu. Jadi harus ada kontak fisik ya untuk mengukur berat itu harus ada kontak fisik ya antara yang diukur dengan alat ukur. Tapi untuk mengukur panjang, mengukur lebar, sekarang sudah tidak perlu lagi. Sudah bisa menggunakan handphone. Kalian bisa menggunakan itu. Makanya beberapa produk gadget terbaru sekarang, salah satu promosi adalah menggunakan itu tadi ya. Anda tidak perlu membawa tracking misalkan. GPS lagi sekarang udah nggak perlu. Ya, Anda dengan menggunakan jam tangan, misalkan beberapa merek jam tangan itu sudah bisa menggunakan itu. Itu kemampuan teknologi. Tetapi yang saya bahas di sini adalah bahwa setiap pengukuran itu pasti memiliki error ya. Jadi kadang-kadang kita menyebutkan semakin mahal alat yang kita beli, maka akurasi semakin tinggi. Misalkan timbangan emas itu harus sampai berapa digit. Karena apa? Karena 0,1 ya, itu pengaruh kira-kira gitu. Tapi berat badan Anda apakah perlu sampai gram? Kan juga tidak perlu ya. Contoh sederhana lain, timbangan kopi ya, karena saya memang suka buat kopi, itu harus sampai dalam bentuk gram ya. Tapi apakah perlu berat badan Anda sampai gram? 18 gram misalkan. Satu volta filter itu harus 18 gram. Kita tidak mungkin mengukur kopi di timbangan badan karena nggak sampai gramnya nggak keluar. Nah di sini kita bicara mengenai ada presisi, ada akurasi, ada validity, ada reliability. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan di dalam hal mengukur data untuk keperluan pengolahan data statistik. Yang pertama, pastikan bahwa statistik kita semua yakin alat ukur yang kita gunakan memiliki error, ya, memiliki kesalahan. Tuh, ya. Yang kedua, ya, di sini kita ingin mendiskusikan error ataupun error. Error ini bukan berarti salah ya. Tetapi nanti jadi dalam statistik ada error, ada bias. It's different ya. Error itu nanti ada signifikan level taraf kepercayaan. Kita masih bisa mengakui data tersebut benar ketika confident level kita tempatkan di 80%. Ya. Jadi selalu ada confident level untuk menyatakan error tadi ya. Dan karena apa? Karena sampling yang kita gunakan itu juga tidak sepenuhnya. Ya, jadi misalnya ya untuk pemetaan geologi kan Anda tidak 100% mendatangi ke lokasi itu. Ya. Tetapi Anda mencari poin-poin penting yang bisa Anda eksplor untuk keperluan analisa. Oke. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, ada presisi, ada akurasi, ada validity, ada reliability. Apa itu? Sekarang pertama presisi. Presisi ya adalah alat ukur yang kita gunakan semakin presisi. Jadi misalkan kalian kan menuliskan tinggi badan 158 ya. 158 ini bisa jadi 158,0, 1,2, 3 sampai 0,5. Bisa juga 157,678,9 kalau dibulatkan menjadi 158. Oke? Itu adalah di presisi ya. Ini contohnya ya. Jadi terkadang kita memerlukan ukuran 4,83 ya untuk beberapa tertentu ya. Jadi dalam studi CLIP ya, dalam studi porositas batuan,
dan permeabilitas batuan itu perlu sampai 2 digit di belakang koma. Karena apa? Karena maknanya akan berbeda. Ya. Gas itu mengalir di dalam rongga. Jadi ukuran rongga yang mempengaruhi besaran tekanan gas. Karena itu ukuran presisi dalam minyak misalkan itu selalu 2 digit di belakang koma. Ya. Tetapi di dalam pengukuran strike dip itu nggak perlu. Berapa dipnya? 18,2 Pak. Itu meaningless. Kira-kira gitu. Ya. Ya. Oke, karena semakin jauh nanti saya jelaskan. Oke. Jadi itu kita bicara mengenai presisi. Tapi masalah di presisi adalah ya komputer dan kalkulator yang digunakan. Terus kita juga tidak perlu lah sampai 6 desimal di belakang koma. Yang kedua, akurasi. Nah, ini kalau kita bicara akurasi, ini seperti kita menembak ya. Di poin ini kalau kita lihat ya, di titik ini ya, ini kan ada satu bulatan di tengah, kemudian data terkumpul 4 titik. Di luar itu juga ada 4 titik. Pertanyaannya mana lebih akurat? Kan itu. Ya, apakah yang dalam lingkaran atau yang di luar lingkaran? Ini utama. Dan kita semua tahu bahwa akurat kalau dia memang jatuh tempat semua di tengahnya. Jadi akurasi, ya, kita sebut akurasi ketika data tersebut yang kita kumpulkan semua terkumpul di situ. Itu adalah akurat. Ya. Tapi kalau kita bicara akurat, bisa jadi ya ada kerusakan di alat dan sebagainya. Makanya di dalam pengukuran diharapkan tidak 1 kali. Minimal pengukur itu 3 kali. Karena kalau Anda mengukur 2 kali, bentuknya akan garis lurus. Tapi kalau Anda mengukur 3 kali, maka itu disebut dengan deviasi. Ya. Jadi ketika melakukan pengukuran, usahakan 3 kali minimal. Ya. Karena dengan 3 kali tersebut, kita yakin bahwa alat ukur yang kita gunakan itu akurat. Clear ya? Ya, situ. Oke. Berikutnya adalah validitas. Ya. Jadi validitas ini adalah ketika alat ukur digunakan oleh PEBI, berat badan misalkan 80 gram, digunakan oleh Zaki, itu bisa divalidasi. Ya. Gitu. Ya. Jadi alat ukur tersebut bisa dipindahkan kemana-mana. Tetapi nanti kita ada belajar di dalam misalkan dalam mitigasi bencana, ya, itu ada yang disebut dengan kemiskinan. Bagaimana kita mendefinisikan kemiskinan terhadap bencana? Apakah ada hubungan ya antara tingkat pendidikan ya dengan kemampuan menghadapi bencana? Nah, itu beberapa poinnya. Atau justru tingkat ekonomi yang lebih pengaruh ya. Misalnya ya, seseorang lulusan S1 tetapi dia baru bekerja ketika dia bangun rumah, dengan seseorang yang lulusan SMA tapi dia juragan di pasar, ya. Ketika dia bangun rumah, kemudian kita bandingkan mana rumah yang dia bangun ya, lebih menghadapi bencana atau tidak. Nah, itu perlu informasi yang perlu dan yang perlu kita validasi. Jadi behind the scan tersebut itu juga merupakan hal yang oke. Satu slide terakhir adalah reliability. Jadi reliability ini adalah ya, misalnya Anda tadi melakukan pengukuran ya, tinggi badan tadi, Anda dapat kalau tinggi badan mungkin lebih karena meter lebih stabil. Tetapi kalau Anda di berat badan, nah ini meter alat ukur kita ya, apalagi yang udah digital misalkan, yang baterainya mudah mau habis, begitu kita tijak nggak keluar angka, tapi begitu ditijak oleh kurniawan muncul angkanya berubah-ubah misalkan, maka mana yang lebih reliable? Jadi kita bicara reliability ya. Jadi ketika kamu baca 64, 68 sama 60, apakah itu akurat? Apakah itu reliable? Ya, nanti makanya di dalam desain nanti ada seperti reliability based design. Mana yang reliable untuk perhitungan? Di dalam geostatistik nanti kita bicara error measurement, nanti kita bicara RMSE, root mean square equation dan seterusnya. Jadi
4 konsep ini ketika kalian mengumpulkan data, itu yang harus dipastikan. Hasil mapping misalkan. Oke, satu titik Anda mendapatkan size-nya 100, baru berjalan 10 meter Anda mendapatkan data, berkebalikan. Ya, pertanyaannya, apakah itu terjadi pembalikan geologi, pembalikan geologi, atau ada kesalahan ukur? Dalam konsep geologi, reliable dan akurat ada di situ. Ya. Kan ada kalau mengukur lapisan batuan yang ditempel adalah strike dip, untuk mengukur strike yang ditempel ada sisi phase atau edge. Udah pernah pegang kompas geologi belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau mengukur strike dip yang ditempel apa? East atau west? Sisi west dari kompas geologinya, Pak. Sisi west apa sisi east? Mulai bingung. Takut kebalik, Pak. Kan? Nah, itulah tadi ya. Jadi misalnya Kurniawan menempelkan sisi west, Rizky menempelkan sisi east, itu berkebalikan hasil pengukurannya. Yakin nggak? Ya kan? Makanya tadi poin ini yang kadang-kadang apa ya? Mungkin karena kalian masih pertama-tama bingung. Yang ditempel itu sisi mana? Kompas geologi, ingat ya, kompas geologi itu kan bentuknya kalau dibuka ya. Saya udah nggak punya kompas di rumah. Dibuka itu kan ada kompasnya. Yang pertama ada bulait, yang ke sana ada panahnya kan. Yang di ujung ada cerminnya kan. Iya kan? Ujungnya ada cermin kan? Iya, Pak. Betul. Nah, cermin itu menghadap ke kita atau membelakangi kita? Ayo. Menghadap kita, Pak. Berarti gini, Mas, ukurnya. Atau begini. Di ujungnya itu kan ada yang bentuk segitiga itu. Oke. Ini kalau ada asisten kalian dimarahin. Yang ditempel itu di mana ya? Kan ditempel tuh. Kan kompas itu ada north ya. Kalau kompas kecuali kalau kompas Jawa itu N semua. Karena apa? Ngulor, ngetan, ngidul kan jadi N tambah. Tapi kalau di kompas geologi kan ada north, ada west, ya. North, east, south, west kan. Jadi sampai sisi yang ada panahnya itu kan utara kan. Maka yang ditempel sisi west kan. Iya nggak? Kalau nggak salah itu east-nya, Pak. East-nya atau west-nya? West. Ada yang bilang east, ada yang bilang west. Oke. Nah, ini kita baru bicara akurasi tadi ya. Oke. Pastikan lagi, dibaca lagi, buka aja di Googling, sekarang kan bisa dibuka ya. Cara menggunakan kompas geologi kira-kira. Oke ya. Jadi 4 konsep itu, variability, validity, akurasi, sangat penting yang kita gunakan tadi. Pas saat mengukur tadi, pastikan betul bahwa untuk ukur strike dip yang kita tempelkan adalah sisi. Nah, kalau untuk dip kita tempelkan sisi. Nah, ayo. Ini contoh ya, contoh data yang akan paling banyak nanti kalian gunakan. Oke, itu nanti kita bahas di kuliah-kuliah berikutnya. Tapi sekarang kita cek apa yang sudah kalian lakukan di learning tadi kan. Oke, ini ada yang sampai ini kenapa kosong? Nah, ini kan ada lebih detail ya. Jadi kalau kalian mau pastikan bahwa nah, sekarang ya, ini kan datanya kalian sudah dapat. Data sudah dapat.
Kemudian data ini ya, ini kalian ambil, kalian download ya, kalian download, kemudian simpan ya, simpan sebagai tugas satu dan nanti kita kumpulkan. Ya, kalau memang susah, ini kita copy saja. Oke. Kemudian buka Excel kalian yang tadi sudah dibuka. Oke. Ini saya sudah ambil datanya ya, sudah saya ambil datanya. Nah, ini. Oke. Ya. Nah, ini kan formatnya seperti ini ya. Ini rapikan dulu karena sebetulnya ada angkanya. Oke, ya. Sudah diambil? Disimpan format SLSS kan, Pak? Iya. Jadi Anda download dan ambil format Excel-nya, dapatkan angka-angka ini kan? Oke. Nah, sekarang pertama misalkan saya tanya nih, ya, berapa tinggi maksimal kelas Indralaya? Ada 181, Pak. Oke, caranya gimana? Oke. Ini saya sudah izinkan. Siapa yang mau buka Excel-nya? Kalian kan udah buka Excel ya. Ini yang terutama yang menggunakan desktop atau laptop. Kan kalau yang menggunakan HP harus disorotin ke laptopnya ya. Kayak Kurniawan ini pakai HP ya, Kur? Iya, Pak, pakai HP. Ya, sekarang yang pakai desktop pasti nggak ada yang mengaku. Yang pakai laptop siapa? Rio, Pak. Oke. Dia pakai laptop, share screen Pak. laptopnya. Itu angka 181, klik di 181. Nah, itu rapikan dulu angka. Seperti saya katakan tadi, jadi sorot. Itu kan NIM-nya 12 semua. Ya, semua dulu, sorot dulu, nolkannya. Kurang. Yang salah satu lagi. Dah. Bawah udah semua, oke. Nah, itu 181 dari mana? Dari Max, Pak. Oke, benar. Bisa berarti ya. Minimalnya berapa? Di bawahnya dong. Nah. Oke. Nah. Oke. Ini kan tadi saya sampaikan Anda mengambil data. Oke. Ya. Nah, jangan sampai salah ya. Oke. Nah, itu digitnya kan 158 kan? Nah, 181. Sekarang rata-ratanya berapa? Kalau rata-rata gimana? Komennya apa ya? Oke. Nah, itu kan kebanyakan tuh digitnya. Iya. Lagi. Ya. Cukup 2 atau 1? 1, Pak. Oh, berarti 164,8. Nah, terus di save ya filenya.
Nah, ini di save ya. Nama nama save filenya, karena kan kalian banyak ya. Ini membiasakan. Nama save filenya, name, nama. Ya. Name sama nama, ayo. Ada Rio? Udah? Ini nge-lag ya Rio? Oke, belum. Nah, name. Nama ya. Nah, terus belum. Berikutnya ini kan 1 ya. Tugas 1 ini kan. Oke. Save ya. Nah, ini kan kita nggak tahu tuh. Berarti di kolom A kamu tulis maksimal, minimal kan. Rata-rata. Yang lain boleh menyimak ya. Baik, Pak. Minimal, rata-rata. Oke. Lakukan hal yang sama untuk berat badan. Salahnya itu di ujung. Itu kan ada kok di situ. Yang mau kita ukur kan berat badannya, Tio. Oh, gini caranya gini, biar kamu cepat. Mati, delete. Kamu pastiin ke angka 181. Yang 181 itu ke angka 181. Nah, itu kan di bawahnya tuh ada kotak, ada agak lebih nih. Nah, klik di situ. Nah, tinggal geser. Nah. Oke. Oke. Di sini kamu kan berarti sudah dapat data dan sekarang dijelaskan. Kan tadi kan saya bilang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa. Oke. Lalu penjelasan seperti apa? Dibuat di bawahnya, kamu jelaskan. Jadi kamu menceritakan data ini. Siapa yang mencoba? Siapa yang mencoba menjelaskan data ini? Saya, Pak. Oke. Coba apa yang bisa kamu jelaskan di data ini? Siapa? Rio atau Rio juga? Atau Rizky atau siapa? Rio boleh, Pak. Atau saya juga boleh. Ya, coba Rizky lah. Coba apa yang bisa kamu jelaskan? Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Andra Prasetya dari mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2021. Izin menjelaskan mengenai data yang telah kami dapatkan, bahwasannya data di sini terbagi menjadi 3 variabel yang didapatkan dari populasi mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2021. Lalu data yang telah didapatkan berdasarkan variabel yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, beserta umur. Untuk data maksimal yang didapatkan atau data yang tertinggi yang didapatkan dari variabel tinggi badan, yaitu
nilai tertingginya adalah 181 cm. Lalu data minimal atau data terendahnya yaitu adalah 155 cm. Dengan rata-rata data yang didapatkan pada variabel tinggi badan mahasiswa teknik geologi angkatan 2021 yaitu 164,3 cm. Berikutnya pada variabel berat badan, data yang didapatkan atau data maksimal yang didapatkan pada variabel ini ialah 90 kg. Lalu data terendah atau data minimal pada variabel berat badan ini adalah 41 kg dengan rata-rata data yang didapatkan pada variabel tersebut adalah 59 kg. Lalu nilai maksimal pada variabel umur mahasiswa teknik geologi angkatan 2021 nilai maksimalnya ialah 20 tahun dan nilai terendah ataupun data terendah daripada umur mahasiswa teknik geologi angkatan 2021 ialah 18 tahun dengan rata-rata variabel umur pada mahasiswa teknik geologi angkatan 2021 ialah 18,8 tahun. Sekian, Pak. Ya, betul seperti itu ya. Ada beberapa nanti di dalam teknik penjelasan itu. Pertama, jumlah datanya dulu, ya. Karena ini kan berapa? Berarti 41 ya. Jadi pengamatan atau pengukuran itu ada satu nggak ada NIM-nya dilakukan ya pada 41 mahasiswa teknik geologi 2021 angkatan 2021 kampus Indralaya kan gitu kan. Nanti kampus Palembang juga ada kan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan ya dari penjelasan kita tadi, kita bisa menyebutkan seperti ini, tinggi ya atau mahasiswa tertinggi ya, tinggi badan paling tinggi di angkatan 2001 adalah 181, yang paling rendah adalah 155 dan rata-rata. Jadi nanti di dalam teknik penulisan report itu sendiri kan kalian harus mendeskripsikan agar tidak terlalu panjang, tetapi langsung mendapatkan poinnya. Jelas ya? Kira-kira itu. Ya. Jelas, Pak. Nah, data ini ya, report ini kan kemudian kita buat report. Kita buat report. Reportnya tadi, buka file Word ya, buat file Word ya. Coba Leo. File ini di-copy ke Word, kemudian berikan narasi di bawahnya. Kira-kira bisa nggak? Oke, mau diekspor juga boleh. Ya, caranya mau di-copy standar juga nggak apa-apa. Buka di Word-nya, nah, ini dimasukkan. Kemudian dibuat tulisan seperti yang tadi dijelaskan oleh Rizky tadi. Ya. Nah, nama file Word-nya sama dengan file ini tadi. NIM, nama, tugas 1, dan nanti kita usahakan di-upload. Jadi, hari ini kita kuliah, menjelaskan, mengerjakan, dan melaporkan. Jelas ya? Ya, nanti akan saya buat assignment tersendiri, jadi mengerjakan, ya, mengumpulkan data, mengerjakan, dan mengumpulkan. Nah, nanti ada beberapa kuliah yang sifatnya asinkron. Jadi saya memberikan case study, diberikan rujukan, diberikan forum discussion ya, karena kuliah sekarang ini kan diharapkan lebih aktif mahasiswa. Ini waktunya udah mau habis soalnya, udah habis malah. Karena ada kuliah lagi kan nanti ngambil mata kuliah lain kan. Jadi dari sini copy ke Word ya, tuliskan seperti yang tadi. Pasti akan berbeda-beda ya, gaya bahasa Rizky akan berbeda dengan gaya bahasa. Ada dua Rizky nih, Rizky Andra sama Rizky Rahmadi mungkin berbeda gaya bahasanya. Jadi dibuat seperti itu ya. Nanti akan saya siapkan assignment di learning-nya. Seperti biasa, paling lambat di-upload hari ini. Bisa saya kasih waktu sampai jam 5 sore ya. Nah, itu. Oke?
11? Leo Jelas, bisa? Pak. Oh, ini Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke. Close, Leo. Ininya, stop share screen-nya. Oke, ini 9.40 waktunya udah habis ya, karena saya juga ada kelas lain ke sebelah. Sebelum kita tutup, seperti saya sampaikan tadi, karena ini kuliah pertama, kita foto bersama. Ya. Coba dinyalakan kameranya. Oke. Oh iya, kan harus pakai baju kuning ya, kalau hari... ini Kamis, saya lupa ya, ini Kamis ya. Saya pakai baju hitam, nanti kalau kuliah depan, minggu depannya pakai baju kuning. Oke, nyalain kameranya untuk bukti kuliah kita yang pertama ya. Dan nanti rekaman YouTube-nya belum gaya. Belum kebuka semua dulu. Oke, Kalvari, Anggea belum dibuka. Felix Mates, Agus, Salma masih belum, dia, Ulhak. Udah semua? Ini masih Salsabila, ini ada 37 orang, berarti tadi ada Kurniawan juga belum. Oke, ada yang 2 ya, Rizky sama Ananda Gisel. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, boleh lah gaya bebas kan? Sudah kan gaya bebas ya. Gaya bapak-bapak kompleks kalau saya bilang. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, rekamannya akan saya upload di YouTube, nanti akan kalian bisa lihat di mana ya. Dan kita ketemu lagi nanti setelah UTS, karena minggu depan yang masuk Bu Harnani ya. Oke. Demikian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.